Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat sempatnya kepada kita semua. Selawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang wabil khusus kepada dosen pengampu yaitu Bapak Yusuf Hasan serta teman-teman HKI 3B yang selalu saya cintai. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan melanjutkan materi yang minggu lalu teman kita sampaikan mengenai dampak-dampak pernikahan, yaitu asharu zauji as-sahih al-lazimi. Pada kesempatan kali ini saya dan Mas Rupa berkesempatan untuk melanjutkan materi yang kemarin. Mungkin langsung saja saya mulai kajian pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asharu zawaji as-sahih al-lazimi. Adapun dampak-dampak pernikahan secara syariat. Subutun nasabi auladi minaz zauji, tetapnya nasab seorang anak pada sang ayah, bi mujarradi wujudi zauji fi zahiri liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al waladu lil farashi wa li ahiri hajari, yaitu walaupun ayahnya sudah tiada ataupun masih hidup. Bagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, yaitu seorang anak itu membutuhkan tempat tidur, lil firash, tempat tidur, dan juga hak-haknya. Jadi pada bagian 6 ini menjelaskan tentang tetapnya nasab seorang anak kepada ayahnya meskipun ayahnya ini sudah mati atau masih hidup. Saya contohkan seperti ini. Ada seorang anak namanya Budi beserta bapaknya ini namanya Ujang. Misalkan bapaknya sudah wafat ini, pasti si anak tersebut akan mengikuti si ayahnya. Contohnya Budi bin Ujang. Budi bin Ujang, lalu siapa dengan bin siapa, pasti seperti itu. Pasti nasabnya itu mengikuti bapaknya. Misalkan si bapaknya ini masih hidup. Oh, kamu ini Ujang anaknya. Oh, kamu ini Budi anaknya si Ujang ya. Oh, ini bla 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 dan seterusnya. Jadi si Budi ini mengikuti nasabnya si ayahnya tersebut, si Ujang tersebut, bapak Ujang tersebut, meskipun sudah mati. Dan Rasulullah menyebutkan al-waladu lil firashi walil ahiril hajari, yaitu seorang anak itu membutuhkan tempat tidur atau hak-haknya si anak tersebut. Hak di sini yang dimaksud hak itu adalah hak di kehidupan si anak tersebut. Sekolahnya, pakaiannya, kebutuhannya itu dipenuhi semua hak-haknya. Subutul haqqi irsi baina zaujaini, tetapnya warisan suami dan istri, idza mata ahadu zaujaini asna'u zaujiyati au fil iddati minat talaqi ruj'iyyin, yaitu tetapnya warisan suami dan istri apabila di antara suami dan istri ada yang wafat, maka tetap warisannya meskipun sudah ditalak oleh sang suami. Maksudnya di sini ialah bagian warisan si istri ini tetap meskipun si suami ini sudah wafat atau sudah cerai.
maka bagian warisan si istri itu tetap meskipun sudah meninggal ataupun sudah dicerai tersebut. Minat tolaki ruja'in yang harus digarisbawahi di sini yaitu minat tolaki ruja'in. Tolak rujuk, yang dimaksud tolak rujuk ini sudah ditalak, kemudian si istri sudah ditalak, kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu si suami yang baru ini entah meminta cerai atau meninggal, kemudian rujuk kembali dengan suami yang lama. Nah, dari situlah si istri itu mendapat warisan kembali. Bil ittifaqi au minat talaqin ba'inin fil marodil mauti. Nah, yang kedua ini talak bain. Apa yang disebut talak bain? Talak bain yaitu talak yang tidak bisa dirujuk kembali, atau talak yang apa? Talak yang sudah tidak bisa dirujuk kembali karena meninggal atau semacamnya, atau meninggal atau semacamnya itulah. Ingdal jumhuril ghairi syafi'iyati, selain jumhur syafi'iyah, wujubul adli bainan nisa'i fi huquqihinna ingda ta'addudi, wajibnya suami berperilaku adil pada istri-istrinya idza kana ar-rajulu aktsaru minal mra'atin, apabila si laki-laki ini mempunyai banyak istri. Fa'alaihi indal jumhuri ghairi syafi'iyati al-adlu, dan menurut selain jumhur syafi'iyah wajib bagi suami berperilaku adil terhadap istri-istrinya. Fi huquqi minal baitutati wan nafaqati, yaitu berperilaku adil dari segi tempat tinggal dan juga nafkah. Jadi yang dijelaskan di sini yaitu suami harus berperilaku adil apabila si suami ini berpoligami, mempunyai istri yang banyak. Harus adil. Misalnya si suami intinya itu harus berperilaku adil dari segi pakaiannya, pangannya, juga kebutuhan-kebutuhan di rumahnya. Al-masyrubu wal malbusi, yang harus digarisbawahi sini, baik dari segi makanan atau segi pakaian. Jadi memang kebutuhan yang memang harus dipenuhi, nafkahnya ini yaitu dari segi makanan dan juga pakaian. Contohnya istri pertama, istri muda, istri tua, di rumahnya ini makan ayam. Lalu si istri yang kedua harus juga makan ayam. Dan kemudian yang istri pertama ini rumahnya tingkat 2 harus sama. Yang istri kedua ini juga rumahnya harus tingkat 2, harus sama rata. Walqiswati wasakni, sama tadi yaitu tentang pakaian dan juga makanan. Ayataswiyatu bainahunna fi ma zukira, yaitu seorang suami juga harus sama rata pada istri-istrinya. Benar-benar harus ditekan. Di dalam kitab ini memang ditekankan sama ratanya antara istri pertama dengan istri kedua dan juga misalnya istri ketiga. Fadalla ala an al-adlu bainahunna fil qasami, wa huwa tawzi'uz zamani laylan wan naharan illa lihajatin ala zaujatihi in kana isnataini fa aktsara. Jadi, dan Allah menyunahkan untuk tidak memperbanyak istri
apabila takut tidak bisa berperilaku adil. Jadi si suami ini apabila di dalam hatinya masih tidak mampu atau merasa tidak mampu untuk berpoligami atau memperbanyak istri, Allah itu menyunahkan tidak perlu memperbanyak istri-istrinya. Jadi cukup satu saja. Satu saja sudah merepotkan, apalagi banyak kan. Jadi Allah ini menyunahkan untuk satu saja dulu. Baru kalau sekiranya mampu dari segi harta dan segalanya itu, barulah tidak apa-apa untuk berpoligami. Dan suami itu wajib adil kan. Jadi fadalla ala an nafsa fadalla ala anna al adla bainahuna fil qasami. Dan suami wajib adil dalam qasam atau pembagian. Pembagian di sini adalah apa itu pembagian? Apa itu qasam? Qasam di sini adalah wa huwa tawzi'uz zamani lailan wan naharon illa lihajati ala zaujatihi in kana isnataini fa aktsara. Yaitu membagi waktu siang dan malam sang suami. Jadi intinya itu membagi waktu, adil dalam segi waktu. Jadi misalnya sang suami ini 1 minggu di rumah istri pertama, kemudian 1 minggu ke depannya itu di istri kedua. Jadi adil dalam waktu. Tidak boleh 1 bulan di istri pertama, kemudian istri kedua hanya beberapa hari, hanya makan saja di sana. Tidak boleh seperti itu, harus adil dan sama rata dari segi pembagian waktu tersebut. Wan nafaqati wajibatun. Dan nafkah itu wajib sekali sang suami memberi nafkah kepada istri-istrinya. Apabila tidak bisa memberi nafkah, seandainya tidak merepotkan di rumah. Tapi mencari nafkah untuk seorang suami itu sangat wajib untuk bagaimana si keluarga tersebut hidup, bisa makan, bisa minum dan sebagainya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ivan Syariski tadi. Wujub ta'atu zaujati li zawjiha idza da'aha ilal firasi. Dan seorang istri tersebut wajib mengikuti perintah suami. Jika suami tersebut mengajak istri ke atas ranjang, maka dengan keadaan istri tersebut seperti apapun, istri harus ikut suami ke atas ranjang. Karena jika istri tersebut tidak mengikuti perintah suami tersebut, maka istri akan mendapatkan dosa. Wali ayat at-ta'dibi li zawji idza lam tuti'hi fi ma yalzama ta'atihi bi anna nasaza aw kharajta bila adni aw tarakta huququllahi mahat taharati was salati aw aghliqatil babi dunahu aw khanathu fi nafsiha aw maliha. Yang dimaksud di sini adalah hak istri adalah hak suami juga. Seperti contoh, seorang istri pergi keluar tanpa seizin suami, dan seorang istri melanggar perintah-perintah Allah, seperti tidak melaksanakan sholat, tidak taat terhadap suami, dan berkhianat terhadap suami. Al-mu'asyaratu bil ma'rufi minaki fal adha wa ifa'il huquqi wa husnil mu'amalati. Dan berhubungan dengan suami istri itu, maka berhubungan dengan baik dan disertai dengan perilaku yang baik-baik juga. Wa huwa amara mandubu ilaihi wal mira'ati aidan mandubatu ilayya. Al-mu'asyaratil jamilati ma'a zawjiha bil ihsani wal lutfi fil kalami wal qawlil ma'rufi alladhi yatibu bihi nafsuz zawji. Dan ini adalah perintah yang sangat disunahkan bagi suami dan istri,
Seorang istri itu harus berperilaku baik terhadap suami, baik dari cara tutur kata, pelayanan terhadap suami, dan penampilan di dalam rumah, agar suami terlihat lebih nyaman di saat melihat istri tersebut. Seperti di dalam rumah, seorang istri harus berpakaian lebih layak, berbicara dengan suami dengan sopan santun dan lemah lembut, maka dari situ suami akan merasa lebih betah dan nyaman berada di rumah karena memiliki istri yang baik dan lemah lembut serta memiliki kerapian.